Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi berkaitan dengan bank syariah ya. Karena memang bank syariah ini materinya cukup luas ya. Karena seperti yang sudah kita pahami ya, memang secara indeks literasi dan penggunaan jasa keuangan terhadap lembaga ya. Memang bank ini merupakan lembaga paling banyak yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Maka tentu pemahaman kita berkaitan dengan bank syariah harus lebih ditingkatkan dan dikuatkan sehingga kekuatan ataupun posisi bank syariah ini semakin meningkat tentunya di negara kita. Nah, lanjutan dari materi kemarin, yang pertama itu adalah berkaitan dengan regulasi bank syariah. Jadi jika kita lihat di Indonesia ya, yang paling tinggi dari regulasi itu jika kita lihat dari aspek hukum tentu undang-undang dasar, kemudian tentu undang-undang. Maka pada aspek bank syariah setidaknya ada dua undang-undang ya yang pada dasarnya menjadi kekuatan hukumnya. Pertama tentu Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 10 tahun 1998. Kemudian juga Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008. Dua undang-undang inilah yang menjadi landasan hukum terkuat dari bagaimana perbankan syariah di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik ya. Jika Undang-Undang Nomor 10 tentang perbankan itu mengatur ya perbankan secara umum baik yang syariah maupun konvensional, yang itu merupakan perubahan ya dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Nah, sedangkan di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 itu memang dikhususkan untuk perbankan syariah, yang bahasanya kalau kita bisa logikakan bahwa memang legalitas bank syariah itu atau bank berbasis syariah itu memang sudah sangat kuat di Indonesia dan diakui karena memang perkembangannya yang sangat baik ya, dan juga tentu bukti-bukti yang telah diperlihatkan bahwa bank syariah mampu bertahan dari berbagai macam kendala atau kondisi. Tentu yang paling sering kita dengar dan menjadi headline ya dari berbagai berita, bagaimana Muhammad bisa bertahan ya dari Krismon 1998. Tapi walaupun begitu ya tentu ada banyak lagi ya hal-hal yang menjadi catatan ya agar perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah Indonesia ini bisa berkembang. Tapi setidaknya adanya undang-undang yang memang mengkhususkan mengatur tentang bank syariah merupakan sebuah kekuatan yang sangat kuat yang menjadi legalitas bagi berjalannya bank syariah di Indonesia. Nah, sedangkan peraturan-peraturan lain yang bahasanya ya menjadi menambah untuk legalitas atau kekuatan dari jalannya perbankan di Indonesia ya, perbankan syariah itu cukup banyak turunannya, terutama tentu PBI, peraturan Bank Indonesia ya, sebagai ya boleh dikatakan ya yang mengatur sistem pembayaran di Indonesia. Tentu BI menjadi pemberi aturan yang cukup baik, apalagi dulu kan memang pengawasan juga di BI ya. Kalau sekarang kan sudah dibagi dengan OJK, jadi memang peraturan-peraturan BI itu banyak dijadikan sebagai landasan kekuatan untuk legalitas dari bank syariah di Indonesia. Sebagai contoh misalkan PBI nomor 7 tahun 2005 itu tentang isinya tentang bank umum yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang isinya menjelaskan bagaimana bank-bank umum ini bisa beroperasi tentu dengan prinsip syariah, sehingga memperkuat ya dari adanya bank syariah. Nah, adanya PBI ini bahkan lebih dulu dibandingkan dari adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi pasca perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang 10 tahun 1998 sebagai tentang perbankan yang juga menjelaskan tentang bank syariah, PBI juga mengeluarkan ya
peraturan nomor 7 tahun 2005 yang semakin memperkuat legalitas dari operasional bank umum berbasis syariah. Kemudian juga ada lagi PBI nomor 9 tahun 2007 tentang bagaimana bank konvensional ini yang berkonversi ya menjadi bank syariah atau bank umum konvensional ingin membuka kantor yang berbasis syariah. Nah, jadi banyak turunan-turunan yang BI buat ya. Ini baru beberapa ya. Yang bahasanya memang kalau yang paling simpel untuk kita pahami tentang regulasi perbankan, bahwa regulasi tertinggi itu ada di undang-undang, kemudian tentu dengan peraturan-peraturan lembaga terkait yang berkaitan dengan bank, terutama BI dan OJK. Tapi yang paling penting untuk diingat adalah dua undang-undang. Pertama tentu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang mana itu isinya tentang perbankan. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, untuk PBI itu banyak turunannya, beberapa tadi misalkan yang nomor 7, kemudian nomor 5 ya, tentang bagaimana menjalankan bank syariah, bank umum berbasis syariah, kemudian untuk bisa dikonversi dari konvensional menjadi syariah, dan banyak turunan-turunan lain yang istilahnya lebih mendetailkan operasional dari bank konvensional untuk menjadi bank syariah. Nah, intinya apa yang kita bisa lihat dari regulasi ini? Di sini terlihat bahwa bank syariah bukan hanya sah ya secara agama ya, karena orang beranggapan kadang konsep agama dan hukum itu dianggap satu hal berbeda. Tapi sekarang bisa kita lihat bahwa bank syariah pun secara hukum itu jelas ada landasannya, ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturannya dari Bank Indonesia, yang mana itu semakin meyakinkan kita bahwa bank syariah memang legal. Bank syariah itu memang bisa dioperasionalkan dengan baik, dan kita sebagai orang yang memahami konsep syariah juga harus memanfaatkan hal tersebut. Jangan sampai misalkan ya pada saat ini masih ada dari kita yang ragu dengan bank syariah sehingga masih bertahan di bank konvensional. Bagaimana mungkin ya bank syariah bisa berkembang jika kita sendiri yang masih mempelajarinya, yang sekarang berfokus di bidang ini tapi tidak mencoba untuk memahami hal tersebut. Nah, jadi adanya undang-undang ini dan peraturan-peraturan turunannya itu merupakan penguat bagi kita untuk semakin yakin bahwa kita memang harus memperbanyak penggunaan bank syariah di Indonesia. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya itu berkaitan dengan jenis kegiatan dari bank syariah. Jadi pada dasarnya memang ya secara konsep memang kegiatan bank syariah itu 3 aja ya. Jadi menghimpun, kemudian menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa. Nah, akan tetapi kalau teman-teman cek di Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 di pasal 19 ayat 1 itu banyak detail ya yang dijelaskan tentang menghimpunnya apa saja, kemudian menyalurkan apa saja, dan jasanya apa saja. Akan tetapi konsepnya tetap ya, kegiatannya berfokus pada 3 hal: menghimpun dana, menyalurkan dana, kemudian memberikan jasa dalam hal keuangan. Misalkan contoh kayak menghimpun dana dalam bentuk tabungan, menghimpun dana dalam bentuk giro, menghimpun dana dalam bentuk deposito gitu ya. Kemudian menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Tentu pembiayaannya juga bermacam, ada yang mudharabah, murabahah, dan lain-lain. Nah, bisa juga mengadakan pengalihan hutang, kemudian memberikan jasa safe deposit box, kemudian ya banyak kayak intinya jasa-jasa penghimpunan dan juga penyaluran. Nah, misalkan teman-teman yang pernah belajar ya berkaitan dengan akad-akad yang ada dalam konsep syariah, itu semuanya masuk ke dalam ketiga kegiatan ini. Misalkan tadi menghimpun dana dalam bentuk tabungan dengan akad, tentu ada mudharabah dan wadiah, tentu dengan konsekuensi yang berbeda ya. Kalau wadiah konsekuensinya apa, bonus ya. Kalau mudharabah tentu bagi hasil. Begitupun dengan deposito dengan konsep mudharabah ya misalkan. Terus nisbahnya bagaimana. Kemudian misalkan pembiayaan dengan akad murabahah, tentu jika ada murabahah tentu ada margin dan pokoknya berapa. Kemudian juga ada pembiayaan dengan fokus mudharabah yang nanti juga akan menghasilkan bagi hasil. Nah, ada juga misalkan tadi pengalihan utang, kemudian jasa-jasa deposit box atau jasa-jasa lainnya. Intinya konsep-konsep yang ada dalam akad syariah itu mayoritas
masuk ke dalam 3 kegiatan perbankan, baik itu menghimpun, menyalurkan, atau memberikan jasa. Nah, kan tapi mungkin yang masih menjadi kenyataan ya, bahwa memang saat ini murabah masih menjadi primadona ya dalam kartu perbankan ya. Mungkin masih lebih dari 80% ya kartu yang diaplikasikan dalam dunia perbankan itu masih jenis kegiatannya masih berfokus pada murabah, karena memang murabah itu lebih jelas, lebih aman dibandingkan dengan konsep-konsep lain ya, karena memang ada harga pokok, kemudian margin, tentu dengan risiko barang yang ada ya, risikonya jauh lebih kecil dibandingkan dengan murabah gitu. Kemudian dari segi, kan kalau misalkan kita bank umum itu dibagi ya menjadi bank umum syariah dan unit usaha syariah ya. Jadi kalau misalkan unit usaha syariah itu misalkan dia bank umum yang punya ya kantor ya di layanan syariah di banknya, misalkan kayak bank BTN konvensional, terus di dalam banknya itu ada layanan syariah, itu dikenal sebagai unit usaha syariah. Jadi secara konsep pun ya, apa yang dilakukan ya pada hampir mirip sih, intinya menghimpun, menyalurkan, dan tentu memberikan jasa. Kemudian BPRS pun begitu, cuman BPRS tentu berbeda, mereka nggak bisa main di sistem pembayaran falas ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat secara secara simpelnya, pada dasarnya memang jenis kegiatan itu hanya 3 aja yang nantinya bisa kita kelompokkan ke dalam bentuk akad-akad yang mereka gunakan gitu. Misalkan tadi ya, karena inti dari kegiatan perbankan itu ada 3, maka pada dasarnya kita bisa mengelompokkannya akad-akad yang digunakan untuk ketiga kegiatan tersebut. Satu, misalkan untuk penghimpunan, maka akad pokok yang mereka gunakan adalah akad wadiah dan akad mudharabah. Nah, kemudian untuk akad penyaluran itu kan biasanya lebih dikenal sebagai pembiayaan. Nah, pembiayaan ini tentu akadnya juga lebih luas ya, karena memang banyak yang bisa digunakan. Seperti misalkan contoh murabahah, mudharabah pun bisa sebagai pembiayaan. Kemudian ada rahan, hiwalah, IMBT, dan lain-lain ya. Boleh dibilang akadnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan akad pendanaan atau penghimpunan. Akad salam pun bisa, akad istisna pun bisa ya. Jadi sangat banyak ya. Walaupun lagi-lagi tadi sudah kita bahas juga ya, bahwa memang masih yang menjadi primadona tentu adalah akad murabahah ya. Kemudian jasa-jasa perbankan ya, ada misalkan solve ya, jual beli mata uang, falas gitu-gitu ya, yang tentu menjadi jasa-jasa yang primadona bagi perbankan gitu. Kemudian juga ada wakalah dan hiwalah ya, kafalah, hiwalah, pengalihan hutang, dan lain-lain. Tentu hal ini menjadi hal yang perlu kita pahami juga, bahwa memang kegiatan bank berfokus pada 3 hal, yang mana ketiga kegiatan tersebut tentu mempunyai akad-akad tersendiri ya, yang tentu disesuaikan dengan karakteristiknya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan produk pada bank syariah. Nah, produk ini sebenarnya lanjutan dari itu ya, yang tadi kegiatan bank syariah. Jadi kegiatan bank syariah yang berfokus pada 3 hal ya, penghimpunan, penyaluran, dan jasa, tentu berefek kepada 3 produk ya, yang menjadi inti dari kegiatan ini. Nah, misalkan yang pertama, misalkan produk penghimpunan itu pasti ya sama aja dengan yang ada di bank konvensional, hanya yang berbeda tentu bagaimana akad yang mereka gunakan. Nah, di bank syariah juga ada tabungan ya, istilahnya jenis tabungan yang bisa diambil kapan saja. Kemudian juga ada deposito, simpanan ya tentu dengan jangka waktu tertentu. Kemudian juga ada giro, nah simpanan yang istilahnya dalam penarikannya bisa menggunakan cek atau bilet giro. Kemudian juga ada sertifikat deposito ya, deposito yang mempunyai sertifikat, yang mana sertifikat ini bisa dipindah tangankan. Nah, pada dasarnya produk penghimpunan ini sama ya, di bank konvensional juga ada, di syariah ada. Yang membedakan tentu adalah bagaimana akad yang digunakan, kemudian juga kemana penyaluran dana yang akan dijalankan. Misalkan dana-dana masyarakat yang sudah dihimpun di bank syariah, tentu akadnya disesuaikan. Misalkan kalau tabungan bisa menggunakan akad wadiah dan mudharabah, kalau deposito tentu menggunakan akad mudharabah ya, karena kalau misalkan dia pakai wadiah
tentu nggak untung ya. Yang diinginkan di deposito kan keuntungannya. Kalau di wadiah kan nggak ada perjanjian keuntungan, nggak ada perjanjian nisbah karena kan titipan ya. Akan tapi jika misalkan bank memang mengalami keuntungan, maka mereka bisa memberikan bonus kepada nasabah. Nah, tentu akad pembentuknya tidak bisa digunakan untuk deposito. Kemudian juga misalkan untuk sertifikat deposito juga menggunakan akad mudharabah tersebut. Nah, sedangkan kemudian yang kedua, setelah akad yang dibikin itu jelas sesuai dengan konsep syariah, maka juga penyaluran dananya juga harus disesuaikan dengan syariah. Misalkan tidak boleh dana-dana yang sudah dihimpun ini disalurkan kepada pembiayaan untuk judi, minum-minuman keras, kemudian untuk prostitusi atau usaha-usaha yang haram, misalkan usaha babi, usaha ya yang lain-lain lah yang dilarang oleh agama. Kemudian juga misalkan untuk hal-hal yang spekulasi, kemudian haram, maisir, zalim dan lain-lain. Jadi yang membedakan dari produknya yang dengan konvensional adalah akad pembentuknya, kemudian penyaluran dananya. Nah, akad pembentuknya tentu berimplikasi kepada apa yang didapatkan oleh nasabah, tergantung apa yang digunakan. Misalkan kayak tadi kalau wadiah, tentu mereka bisa mendapatkan bonus tapi nggak diperjanjikan sesuai dengan pihak bank, apakah bank memang untung atau enggak, terus mereka mau ngasih atau gimana. Kemudian juga tentu dengan akad mudharabah implikasinya tentu ada bagi hasil. Nah, bagi hasil yang didapatkan seperti apa, nah dan disalurkan pada hal yang baik gitu. Kemudian di dalam penyaluran dana ya, misalkan dalam pembiayaan itu umum ya, ada akad-akad jual beli yang istilahnya santer kita dengar, sering kita dengar ya, akad yang murabahah, kemudian salam dan istisna. Ini adalah akad-akad umum yang memang sudah cukup familiar dan kita sering dengar. Nah, yang paling banyak dipakai emang akad murabahah karena emang ini akad yang paling bahasanya fleksibel lah, paling cocok lah untuk sistem jual beli. Sedangkan untuk salam dan istisna kan biasanya lebih digunakan untuk sistem jual beli pesanan ya, yang tentu mereka punya karakteristik yang cukup berbeda ya. Kalau salam tuh uangnya bayar di muka, sementara istisna itu bisa dicicil di akhir atau istilahnya lebih fleksibel lah dibandingkan dengan salam. Dan misalnya salam pun lebih difokuskan kepada bidang-bidang pertanian ya. Sedangkan kalau istisna kan lebih kepada misalkan jual beli barang mebel atau produk yang belum jadilah gitu. Nah, di perbankan memang yang masih banyak digunakan akadnya adalah akad murabah karena itu tadi dari segi konsep lebih aman ya dibandingkan dengan akad-akad lain. Karena misalkan akadnya pembiayaannya beli barang, barangnya ada, tapi biasanya kan murabah ini digabungkan dengan wakalah ya, sehingga terjadi hybrid kontrak ya. Biasanya bank itu kalau mensurvei ya mau jual beli menggunakan akad pembiayaan murabah ini, nah jadi awalnya bank akan survei tuh ke sama nasabah, misalkan ada benda yang akan dibeli, nah, kemudian dicek harganya berapa, nanti bank akan beli barang tersebut dan menjual kepada nasabah tentu dengan margin ya, misalkan harga pokok 20 ditambah 500.000 2 juta, harga pokok misalkan 2 juta ditambah margin misalkan 200.000, tentu 2.200.000. Nah, dananya beberapa konsep nih, harusnya kan bank langsung beli ya, tapi karena memang ada kaitannya dengan ketentuan pajak ya, nanti ada double tax, maka biasanya akan diwakalahkan. Dana yang 2 juta nanti akan diberikan kepada nasabah. Nah, nasabah yang nantinya akan membeli, yang nanti besaran angsurnya akan dibayarkan ya oleh bank sebesar kepada dari nasabah kepada bank itu sebesar dengan margin yang disepakati. Jadi bahasanya bank memberikan dana kepada nasabah sebagai wakilnya untuk melaksanakan pembiayaan tersebut gitu. Nah, ini menjadi akad yang paling umum sih yang terjadi di perbankan. Nah, karena mungkin nanti misalkan teman-teman lihat kok yang terjadi seringnya ada wakalah gitu, alasannya karena hal tersebut gitu. Bentuk pembiayaan lain juga ada akad ijaroh ya, ijaroh sewa, atau misalkan yang sering kejadian juga IMBT ya, ijarah mutahiya bim tamlik. Jadi untuk biasanya itu lebih ke pemilikan rumah,
Jadi nanti sistemnya bank dan nasabah itu nasabah bayar sewa ke bank ya. Kemudian nanti di akhir kepemilikan saat jumlah pembiayaan ini selesai, terjadi perpindahan ya. Perpindahannya bisa dengan pola hibah atau pola jual beli. Nah, jadi intinya sih bagaimana keseringan IMBT ini kan pada kepemilikan rumah ya. Jadi konsepnya disewa ya, istilahnya saat nanti kewajiban sewa nasabah ini selesai, pada akhir akad bisa dipindahkan kepemilikan rumahnya dari bank ke nasabah, bisa dengan konsepnya hibah atau jual beli. Asalkan itu tadi kewajiban selama IMBT-nya ijarohnya selesai. Nah, kemudian pada kegiatan ketiga pada jasa. Jadi selain tadi ya sudah melakukan penghimpunan dan pembiayaan dengan akad-akadnya, juga ada jasa ya. Misalkan letter of credit ya, kalau ya nanti ya teman-teman aktif di bidang ekspor impor, ini tentu perlu menggunakan jasa ini gitu. Kemudian juga ada jasa bank garansi syariah. Kemudian jasa transfer dan inkaso, mungkin transfer yang mungkin paling sering digunakan ya, istilahnya mau transfer baik itu sesama bank atau antar bank lain, bahkan baik itu dari syariah ke konvensional, yang itu sudah sangat umum terjadi sekarang, apalagi pada era e-commerce saat ini ya, jual beli ya, yang ya bisa dikatakan transfer uang merupakan jasa yang cukup banyak digunakan oleh nasabah di bank syariah. Kemudian juga ada gadai, gadai dan ya jasa-jasa lainnya. Jadi intinya sih berkaitan dengan produk ini merupakan turunan dari kegiatan bank syariah yang tiga tadi ya, menghimpun, kemudian menyalurkan, dan jasa. Produk-produk himpun tentu yang umum seperti kita tahu, tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan kalau penyaluran tentu kita konsepnya pembiayaan. Kalau di konven tentu kredit ya. Pembiayaan itu dengan akad-akadnya bisa menggunakan akad jual beli, baik itu murabahah, salam istisna, ataupun akad jasa ijaroh biasa atau IMBT, atau bisa juga sih menggunakan jasa-jasa bank ya, misalkan tadi letter of credit kalau kita aktif di ekspor impor, kemudian bank garansi, kemudian yang paling banyak mungkin yang kita gunakan transfer, inkaso, dan lain, dan juga banyak jasa-jasa lainnya sih. Intinya produk ini beririsan dengan kegiatan bank yang berfokus pada tiga hal: menghimpun, menyalurkan, dan pemberian jasa. Nah, kemudian ada beberapa larangan ya bagi bank syariah ya. Jadi karena memang kita di syariah ini ya, namanya agama ya, di Islam pun gitu ya, ada hal yang dibolehkan dan dilarang. Nah, bank syariah pun punya ketetapan itu. Kita ada hal yang dibolehkan dan tidak ya dibolehkan. Nah, apa saja yang dilarang itu adalah, ini bisa dicek ya di pasal 24 ayat 1 di Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Itu pertama untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, misalkan yang riba, hal haram, maisir, dan lain-lain. Kemudian terjun langsung dalam kegiatan pasar saham. Kemudian melaksanakan kegiatan asuransi kecuali hanya sebagai agen asuransi gitu, itu dibolehkan. Dan juga melakukan kegiatan penyertaan modal kecuali untuk beberapa hal. Jadi ada 4 hal ya yang dilarang untuk perbankan syariah. Satu, melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, terjun langsung dalam kegiatan saham. Ketiga, melakukan pernyataan modal kecuali untuk beberapa hal yang dikecualikan. Keempat, melaksanakan kegiatan asuransi kecuali menjadi agen asuransi. Jadi ada 4 itu yang dilarang untuk perbankan syariah. Nah, kemudian terakhir sebagai tambahan itu berkaitan dengan fatwa-fatwa DSN tentang bank syariah. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa memang produk-produk yang ada di bank syariah itu sebelum mereka istilahnya bisa dioperasionalkan, tentu harus ada istilahnya rujukan atau bahasanya legalitas ya, yang menjadi rujukan bahwa ini produk akadnya sesuai dan bisa dilaksanakan. Maka dalam hal ini lembaga yang
berkompeten atau yang bertanggung jawab untuk melakukan itu adalah lembaga MUI, Majelis Ulama Indonesia, memang sebagai lembaga agama yang memberikan fatwa-fatwa yang bukan hanya ya kaitannya dengan kegiatan ekonomi, juga kegiatan-kegiatan keagamaan secara menyeluruh juga. Nah, fatwa NU inilah yang menjadi dasar ya bagi produk-produk yang ada di bank syariah sehingga bisa dioperasionalkan. Misalkan produk tabungan, produk giro, pembiayaan dan lain-lain tadi ya. Ini merujuk ya pada apa-apa yang dijelaskan atau dibuat oleh MUI. Nah, tentu fatwa-fatwanya sangat banyak sekali dan itu bisa diakses secara daring dengan kita membuka laman MUI or ID, tinggal kita bahasanya mengetikkan ya fatwa-fatwa apa saja yang kita butuhkan, maka itu bisa kita ambil dari sana. Nah, itu istilahnya yang menjadi legalitas tentang akad ini kenapa diperbolehkan. Nah, jadi jika undang-undang memperkuat legalitas kita secara hukum tentang bahwa operasionalnya ini boleh, operasional sudah bagus nih. Nah, DSN ini menjadi legalitas untuk bahwa produk ini sudah sesuai dengan ketentuan Islam, sudah sesuai dengan ketentuan MUI, sehingga ini bisa dijalankan produk-produk perbankan itu gitu. Misalkan beberapa fatwa ya mungkin familiar dan cukup awal dulunya, misalkan itu adalah fatwa tentang mudharabah, itu diatur di fatwa MUI nomor 7 tahun 2000. Nah, jadi tentang bagaimana detail mudharabah itu bisa kita lihat di fatwa MUI ini, tentang ya dasar hukumnya, kemudian bagaimana teknisnya, kemudian pihak-pihaknya, itu bisa dijelaskan di fatwa MUI ini di fatwa nomor 7 tahun 2000 tentang mudharabah. Nah, atau yang lain ya, fatwa lain ya, atau produk pertama mungkin yang di fatwa, hasil fatwa MUI itu adalah fatwa nomor 1 tahun 2000. Nah, itu berkaitan dengan giro. Nah, jadi fatwa nomor 1 tahun 2000 itu tentang giro, kemudian fatwa nomor 2 tentang tabungan. Jadi mekanismenya, dasar hukumnya, akad-akadnya dijelaskan di sana. Nah, kemudian juga ada akad-akad lainnya ya, yang pada dasarnya memang diatur di fatwa DSN MUI. Jadi jika kita lihat dari segi sejarahnya, jadi fatwa-fatwa DSN MUI ini hadir ya semenjak pertama kalinya di tahun 2000 ya. Jadi penguat tentang bagaimana jadi operasional perbankan ini hadir. Tentu menjadi unik juga ya, karena dulu secara prosesnya muamalat lebih dulu hadir ya, tahun 1992, sementara bahasanya penguat dari operasional ya, untuk akad-akad yang dibolehkan, karena MUI, DSN MUI lah yang melihat nih akad nih cocok atau enggak, itu baru dihadirkan di tahun 2000 untuk fatwa pertamanya. Di sini bisa kita lihat bahwa penjalanan dari operasional itu memang sistemnya diadakan dulu, kemudian ditelisik, disesuaikan, dan baru hukumnya, istilahnya legalitasnya dijalankan. Seperti misalkan ya undang-undang perbankan syariah, kan secara prosesnya kalau misalnya kita nunggu undang-undangnya dulu, nah perbankan syariah baru tahun 2008 bakal hadir, tapi dengan proses yang ya bertahap, dari awalnya muamalat, kemudian undang-undang perbankannya berubah dari nomor 7 menjadi nomor 10 tahun 98 yang membahas tentang bank syariah dan bank konvensional. Kemudian muncul lagi undang-undang nomor 21 tahun 2008. Nah, di sini kalau saya pribadi sih memberikan semacam pandangan, memang secara sistem kalau kita rujuk ke mazhab ekonomi, kita menggunakan sistemnya mazhab mainstream ya. Jadi apa-apa yang sudah ada dalam ekonomi konvensional itu pada dasarnya apa yang bisa digunakan maka tetap kita gunakan, yang bahasanya nggak bisa gunakan atau yang salah saja yang perlu kita perbaiki. Misalkan dari konvensional mengenal bank dengan sistem riba, maka karena kita sudah mempunyai bank dengan sistem syariah berbagi hasil, maka kita harus masukkan sistem ini secara bertahap sehingga berkembang hingga sampai pada saat ini gitu. Jadi fatwa DSN MUI ini menjadi sebagai penguat ya, kebolehan tentang operasional ini bisa dijalankan atau tidak, yang itu menjadi juga penguat dari adanya undang-undang perbankan yang sudah ada gitu. Nah, jadi itu ya materi untuk kelanjutan dari bank syariah berkaitan dengan regulasi, kemudian kegiatan bank, produk bank, larangan kegiatan dari bank, dan sekilas tentang fatwa DSN. Jadi jika kita review lagi tadi ya, berkaitan dengan regulasi, bahwa
tentu undang-undang menjadi landasan tertinggi di bawah undang-undang dasar, dan juga di perbankan pun diatur oleh undang-undang ini. Seenggaknya ada dua undang utama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kemudian Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kemudian juga ada turunan-turunannya dari peraturan Bank Indonesia yang pada dasar sangat cukup banyak ya. Tapi saya rasa teman-teman yang perlu sangat diingat adalah Undang-Undang Perbankan 98 dan Perbankan Syariah tahun 2008 nomor 21. Kemudian jenis kegiatan bank pada dasarnya kalau kita baca di Undang-Undang Perbankan Syariah itu jenis kegiatannya banyak ya. Maksudnya ada turunan dari A sampai huruf berapa gitu. Tapi intinya tetap tiga, yaitu menghimpun dana, menyalurkan, kemudian jasa. Nah, dalam istilahnya menghimpun tentu mereka menyesuaikan dengan akad yang ada. Akadnya tentu yang sesuai adalah akad wadiah dan mudharabah, sedangkan dalam penyaluran yang lebih banyak berfokus pada pembiayaan itu adalah murabahah, mudharabah, kemudian juga ada ijaroh, ada hawalah, kafalah, dan lain-lain. Kemudian dalam segi jasa mereka bisa menggunakan surf, urf, dan lain-lain. Nah, kemudian berkaitan dengan produk, pada dasarnya baik di syariah dan konven, produknya dalam segi penghimpunan itu sama ya, ada tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito. Yang membedakan adalah akad pembentuknya, kemudian penyaluran dananya kemana. Kemudian penyaluran dana juga ya, kalau misalkan di konven kita mengenal sebagai kredit, di syariah itu ada pembiayaan itu ada yang berbasis jual beli, ada berbasis jasa, juga ada ijaroh ya. Nah, kemudian dari segi jasa ada letter of credit kalau misalkan kita berkecimpung dalam ekspor impor, kemudian ada bank garansi, kemudian yang paling sering kita pakai ya transfer misal dan inkaso, transfer kemana-mana lah gitu. Kemudian larangan dari bank syariah tidak boleh menjalankan operasional yang berlawanan dengan prinsip syariah, tidak boleh riba, zolim, maisir, dan lain-lain, tidak boleh aktif secara langsung di pasar saham, tidak boleh melaksanakan penyertaan modal kecuali pada beberapa titik, tidak boleh menjalankan kegiatan asuransi kecuali sebagai agen asuransi saja. Kemudian sekaitan dengan fatwa DSN, fatwa DSN ini adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang menjadi legalitas ya tentang operasional dari produk-produk ataupun akad-akad yang dijalankan pada perbankan syariah. Jadi jika akad-akad atau produk yang akan dijalankan itu harus ada rujukan fatwanya dari mana gitu sebagai penguat kekuatan secara agamanya. Nah, jadi itu teman-teman rangkuman materi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin agak telat dalam mengirimkannya karena ya proses pembuatan kadang ya, karena waktu juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.